saya baru mau jawab, belum sempat jawab baru gitu kali ya, langsung wah gitu, saya jatuh, mungkin beliau kenain kuping maksudnya, tapi kan kuping pusat keseimbangan ya, supaya nggak kena di muka mungkin maksudnya, tapi kuping langsung jatuh, langsung sakit dedi, saya bilang gitu. Terus habis itu, tapi mungkin dia takut kedengeran teriakan saya, ditarik saya ke kamar, di kamar dijudutin lagi ke tembok gitu ya. Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah sadar," katanya gitu. saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sama teman saya itu, Bu, kamu udah haram ya berhubungan sama suami. Itu saya langsung pindah ke kamar anak kan. Itu tadi saya nggak tahu, mungkin kalau tahu waktu mau syahadat nggak jadi kali. Mungkin nggak jadi, tapi Allah paling tahu ya, paling tahu gimana, karena segimanapun kita ada masalah sama keluarga, waktu itu kan kita mikirnya anak-anak ya, kalau mau pisah kasihan anak-anak lah gitu ya, ada apa juga udah telan aja lah gitu ya, nggak ada kepikiran tuh untuk pisah gitu. Nah terus ternyata harus seperti ini kan, ya udah akhirnya saya mulai dari belum bisa bilang harus pisah, belum ketahuan juga gitu, jadi cuman pisah tempat tidur aja. Ya itu kebuka, dinyalain lampunya, lagi sholat gimana ya, akhirnya nggak jadi kan. Terus saya buka, beliau keluar lagi gitu, ditunggu di ruang makan, saya udah siap-siap, ditanya sama beliau, kenapa sih, nyari apa sih, katanya gitu kan. Apa yang the latest one itu, saya pernah cerita sama adik saya, diskusi gitu sebelumnya gitu. Ternyata mungkin adik saya sudah cerita dengan mantan suami saya ya. Saya pernah nanya adik saya kan kedokteran juga, tapi kedokteran umum. Terus saya bilang, "Dik, kamu kalau nyari referensi buku yang the latest one kan," saya bilang, "yang terakhir kan," saya bilang itu yang terupdate gitu ya. Iya, katanya gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya waktu itu saya bilang kalau memang Nabi yang dulu ya, itu yang dulu itu adalah Tuhan sendiri, saya bilang gitu. Kenapa masih ada Nabi Muhammad lagi diutus? Harusnya kalau memang Tuhan sendiri kan pamungkas gitu, paripurna terakhir, saya bilang gitu. Kenapa harus ada Muhammad lagi? Dan kan banyak orang saksinya bahwa memang Nabi Muhammad pernah hidup. Iya, terus nanti kalau ada Nabi lagi kamu pindah lagi, katanya gitu kan. Ya enggak, alhamdulillahnya memang Rasulullah Nabi terakhir gitu kan. Jadi waktu itu saya cuma mikirnya kayak gitu, di samping tadi ya jalan masuknya dari pandemi. Terus saya baru mau jawab, belum sempat jawab baru gitu kali ya, langsung wah gitu, saya jatuh, mungkin beliau kenain kuping maksudnya, tapi kan kuping pusat keseimbangan ya, supaya nggak kena di muka mungkin maksudnya, tapi kuping langsung jatuh, langsung sakit dedi, saya bilang gitu. Terus habis itu, tapi mungkin dia takut kedengeran teriakan saya, ditarik saya ke kamar, di kamar dijudutin lagi ke tembok gitu ya, dibalikin lagi, saya udah diem aja, udah cuman diramati zikir terus, udah pasrah gitu ya. Waktu dibilang, "Saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya jadi muslim," katanya gitu. Terus saya bilang dalam hati saya, "Gak apa-apa saya yang meninggal, yang penting saya dalam keadaan muslim," gitu. Tapi saya kaget lagi karena bilang sekalian anak-anak gitu ya, terutama yang paling kecil kan. Itu yang saya takut kan. Ya saya sudah, anak-anak gimana gitu ya. Itu yang saya takut, tapi saya nggak ada jawab sekata pun gitu ya, sepatah-kata pun. Dibawa, yaudah ikut saya ke rumah mertua saya. Di rumah mertua sempat didoa-doain, dikira saya ini kemasukan setan ya, dikasih minyak gitu, dikasih air 2 kali tuh saya udah nggak jadi sholat subuh, nggak jadi sholat tahajud, nggak sahur ya hari itu ya.
itu saya pikir masa saya batal puasa, ya udah akhirnya saya cuma tempelin gelasnya tuh di bibir gitu ya. Saya cuma istighfar, terus di jalan tuh cuma tahu astagfirullahaladzim, doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu doang, 3 itu doang yang saya sebutin. Diki bilang, terus kemarin kamu berdoa ke siapa? Mujizat-mujizat yang kamu terima itu dari siapa gitu. Saya nggak jawab, tapi di hati saya gini, bukankah Allah sanggup memberikan kuasanya ke siapapun gitu ya, nabi-nabi rasulnya untuk melakukan mujizat gitu ya, kalaupun memang waktu itu saya salah berdoa gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi waktu seperti itu, akhirnya udah saya nggak ada jawab sepatah kata pun, mulut saya cuma buat zikir aja. Saya pulang ke rumah, itu yang mantan kecapean mungkin tidur, anak-anak udah bangun, jadi saya mandiin, anak-anak saya mandiin, tiba-tiba Mbak bilang, Bu, di depan ada polisi, katanya. Saya itu kalau, itu bukan KDRT pertama saya, sejujurnya. Jadi saya pun nggak pernah kepikiran setelah KDRT itu mau melaporkan suami sendiri ke polisi gitu, nggak kepikiran. Nah tiba-tiba polisi yang datang ke rumah, 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan. Saya usir, Pak pulang aja. Saya nanti kalau bangun saya yang dimarahin lagi. Saya bilang, Ibu diapain aja? Enggak, dia itu pengacara juga gitu. Jadi tahu mana yang bisa divisum, mana yang enggak. Kulit kepala, kuping itu nggak ada bekasnya kan? Saya bilang gitu. Tapi kayaknya polisinya jeli ya, dibilang di pelipis saya ini udah mulai hitam gitu. Itu bibir juga Bu, itu hitam. Ibu diapain lagi? Oh di rumah mertua saya sempat dipukul pahanya, terus polwannya buka ini baju saya, terus di ini nggak bisa Bu, Ibu harus ikut kita sekarang juga. Bilang apa? Saya bilang gitu kan. Terus Pak polisinya tahu dari mana? dapat laporan keributan, keramaian. Mungkin tetangga ya ada warung dekat rumah yang mungkin udah buka. Nah terus habis itu jalan Allah Bu, benar-benar jalan Allah. Saya nggak pernah mikir gitu. Tiba-tiba benar dibawa di sana juga, Pak pulang Pak, nunggu nggak, Ibu harus divisum, dibawa ke rumah sakit Pelni. Pak pulang Pak, enggak, sekalian BAP. Siapa lagi yang dengar Bu di rumah? Pembantu saya gitu ya, pembantu saya ikut di BAP semuanya. Jadi itu hari itu dalam 1 hari semua itu clear laporan itu. Saya nggak ngerti ya, ternyata itu jalan Allah ini. Jadi yang tadinya mungkin suami agak bilang rela masuk penjara, justru ketika mau ditangkap itu berproses masuk kejaksaan, itu beliau yang bilang, ya udah kamu mau apa saya turutin asal kamu cabut laporan. Ternyata itu doang, sampai situ doang. Iya, dan saya juga nggak kepikiran ya masukin bapaknya anak-anak ke penjara juga kan nggak mungkin gitu kan. Jadi ya waktu itu ternyata cuma untuk akhirnya Allah mudahkan gitu ya, sampai ya udah saya karena akidah saya nggak bisa melanjutkan rumah tangga, saya harus bercerai baik-baik, saya bilang gitu. Terus anak-anak sama saya bilang gitu kan, masih di bawah 12 tahun. Terus harta bersama dia cuma punyanya itu doang gitu ya, itu buat anak-anak aja, saya bilang gitu ya, pastinya masih dikelola saya dulu. Terus dia langsung ya gitu, alhamdulillah itu kemudahan-kemudahan dari Allah. Salah satunya juga itu tadi saya pikir, saya sempat keluar itu dibawa pulang dari polisi Bu, saya dijemput teman-teman, termasuk ada teman yang bawain lawyer, itu bilang, Ica mau gimana? Gak tahu. Itu teman-teman setiap nanya, Kak. Jadi ada yang mengira keluarga mantan suami mikirnya ini saya tuh udah rancang sedemikian rupa ya dengan sempurnanya gitu ya. Padahal aslinya itu saya benar-benar gelap banget, nggak tahu apa yang terjadi di depan. Cuman saya tahu saya punya Allah aja yang udah benar gitu ya. Saya kehilangan semuanya pun, masa sih Allah yang sanggup maha mengembalikan itu nggak sanggup mengembalikan gitu. Kalaupun nggak dikembalikan juga ya udah, punya Allah tuh udah lebih dari cukup buat saya pikir gitu. Jadi waktu itu saya nggak tahu. Ya udah kita yang mikir, kata mereka. Saya nggak bisa mikir, ya udah kita yang mikir gitu kan. Muslim semua, alhamdulillah. Itu mereka bilang, Ica anak-anak ada di mana? Di rumah. Ya udah diambil. Saya bilang gitu ya. Terus saya telepon pembantu saya, Bapak lagi apa? Masih tidur Bu? Ya udah, sekarang kamu keluar dari rumah bawa anak-anak, nggak usah bawa apa-apa, saya bilang gitu. Saya di depan gang ya, saya bilang gitu. Anak-anak keluar pakai sendal jepit, baju rumah. Mami, kita mau kemana? Mami, sekolahku gimana? Itu masya Allahnya ya. Sampai saya suka bilang
GR gitu ya, pandemi itu apa buat saya ya diciptakannya, karena tadi jalan hidayahnya dari pandemi, kemudian sekolah online tuh ya pas itu gitu ya. Saya nggak kebayang saya itu diamankannya tuh ke Sentul, tempatnya Pondok Mu'alafah Umi Irena Handono. Jadi kalau Jakarta Sentul lumayan tuh 70 kiloan gitu ya ke tempat sekolah anak-anak atau kantor saya, itu nggak kebayang kalau nggak online Bu. Itu alhamdulillah bisa online. Jadi anak-anak tadinya nanya, "Mami sekolahku gimana?" "Iya nanti ya nak." Tadi saya nggak mikir sekolahnya gimana. Alhamdulillah tetap bisa sekolah gitu. Terus anak-anak tuh 31 Mei kejadian, 6 Juni tuh anak saya yang pertama ulang tahun kan. "Mami ulang tahun aku gimana?" Itu sampai hal kecil, Masya Allah tuh Allah sempurna banget. Hari itu saya cuma bilang, "Iya nak, nanti ya, kalaupun nggak bisa, Mami belum bisa, namanya di pondok ya, saya nggak bawa apapun gitu ya, nggak ada uang juga dan sebagainya." Itu saya bilang, "Iya nak, nanti pun kalau nggak bisa saya rayain, nggak bisa saya kasih hadiah, saya janji akan tetap kasih," saya bilang. Tapi ternyata Allah baik banget, di tanggal 6 Juni itu juga dia dapat hadiah yang dia inginkan, tab buat dia sekolah online. Itu ada yang ngasih dari teman saya nggak bilang. Terus abis itu dia paling suka pizza, ada yang ngirimin pizza ke tempat Umi Iren. Jadi hari itu dia ngerasain ulang tahun beneran gitu. Itu sampai hal kecil ya gitu. Kira-kira itu teh mungkin satu lagi ujiannya waktu itu tuh yang paling berat itu iya ternyata itu teh pertama kali saya habis syahadat bulan Maret. Sebulan kemudian, April tuh saya langsung dapat ujian. Pagi zamannya masker tuh harga 350.000, 500.000 sebox ya. Mungkin ada yang ngerasain nggak di Bandung. Nah, itu tiba-tiba ada pasien saya, selesai saya tangani, dia bilang, "Dokter mau nggak? Saya punya masker 180.000 sebox." "Oh mau," saya bilang, lumayan banget kan. Saya pesan 4, tapi dokter maaf, minimal 100, katanya 100 box. Oh gampang, teman kantor, rumah sakit, puskes kan itu udah pasti lebih dari 100 kan. Saya bilang, saya koordinir pemesanannya, kekumpul-kumpul tuh nilainya 378 juta, mungkin 700-an box mau 1000 box ya. Terus habis itu, nah karena mereka belinya kayak saya, 3 box, 2 box itu, saya udah kasih rekening yang bersangkutan langsung, karena saya nggak ngambil uang keuntungan sepeser pun gitu ya, cuma nyatetin aja. Itu udah aku kirim kamu aja lah, transfer kamu aja gitu ya. Baru saya restorekan lagi. Iya betul. Ternyata harinya harusnya barang datang tuh nggak datang. Jadi saya uang segitu nggak ada yang jelas. Kalaupun ada, mungkin kepercayaan orang itu sama saya udah hilang lah. Nama baik, kehormatan itu udah nggak ada artinya sama sekali lagi. Saya nggak pernah bisnis. Kalau klinik juga, klinik itu kan lebih ke bukan profit, lebih ke klinik pribadi ya, lebih ke kemanusiaan. Kadang dicicil bayarnya, kadang diskon apa gitu kan, ditawar dan sebagainya gitu. Itu hari itu saya tuh kayak saya udah nggak punya apa-apa lagi, harta nggak punya. Beliau ngeh ya, ada mungkin cuma bilang terima kasih Ma, terima kasih adik saya gitu ya. Saya kaget. Dia udah mungkin sebenarnya udah mengikhlaskan gitu ya, karena kan udah tahu posisi saya, kondisi saya, mungkin nggak bisa ngembaliin nih anak di pesantren pun gitu ya. Sampai dia nggak mau tadi ya dikembalikan, nggak mau, udah nggak mau, kamu masih butuh banyak uang kayak gitu. Nggak bisa, soalnya saya minta dan Allah kasih kan. Waktu tadi saya duha minta, zuhur Allah kasih, berarti ini punya kamu, saya bilang gitu. Jadi Masya Allah, jadi itu cuman ujiannya di depan aja gitu. Tapi ketika kita sepenuhnya tawakal ya sama Allah itu, ya udah kayak Nabi Musa mungkin ya, beliau nggak tahu mungkin di depan Laut Merah bakal terbelah ya. Saya juga nggak tahu di depan bakal terjadi apa, yang saya tahu Allah pasti tolong gitu. Jadi